Kamu bertanya, aku akan coba untuk menjawabnya. Pengetahuan kuantitatif UTBK. Nah, untuk kasus ini kita sederhanakan mentoknya di mana. Nah, ini paling sederhana sepertinya yang ini. Misalnya ini A ya. Ini 2/18 itu kita sederhanakan jadi 1/9. 3/4 itu adalah 2 kali 17%. Karena kita udah definisikan ini sebagai A, maka ini menjadi 2A. 3/27 itu jadi 1/9 disederhanakan. Sama ya, sama dengan yang A, yang B. Maka ini adalah 2A. 51 itu 3 kali 17. Maka ini adalah 3A. 8 berarti ini 8/2 kali 1/9 kali 17%. 8 bagi 2, 4. Ini sendiri adalah A, 4A. Yang terbesar berarti E ya. Next. Q adalah 60 derajat. Berarti ini 120 derajat. Dalam segitiga, sudutnya total 180 derajat ya. Berarti ini tambah ini adalah 60. Berarti P tambah P min 10 sama dengan 60 derajat. 2P min pindah ruas jadi plus. Maka P adalah 35 derajat. Kita butuh mencari R. Garis lurus ini 180. Maka P min 10 tambah R adalah 180. P35. Oh ini salah. Plus R ya. R sama dengan 180. 25 pindah ruas jadi min. Maka R itu adalah 155 derajat. Yang dicari R kurang P. Berarti 155 derajat kurang 35 derajat. 120 derajat. Next. 4 kambing menghasilkan 4 liter susu dalam waktu 4 hari. Berarti si 4 kambing dalam 1 hari menghasilkan 1 liter dong. Sebentar. Oh 12 ya. Salah ini, 12. 4 kambing menghasilkan 12 liter susu dalam 4 hari. Berarti dalam 1 hari 3 liter. Karena dibagi 4. Dibagi 4 berarti 3 liter. Nah, itu 4 kambing. Kalau 1 kambing selama 1 hari itu berarti dibagi 4. 3/4 liter. Kalau 4 kambing 3 liter berarti 1 kambing 3/4 liter. Jadi step by step. Kita butuh untuk 8 kambing. 1 kambing segitu. Selama 1 hari berapa? Kalau 1 kambing 3/4 liter, 8 kambing ya dikali 4. 3/4 kali 8. 6 liter ya. 3 hari. 8 kambing. Selama 3 hari berapa? Kalau 1 hari 6 liter, 3 hari ya 18 liter. Jadi step by step. Next. Fx kuadrat. Berarti x min 4 kuadrat sama dengan 2 kali fx tambah 15. X kuadrat min 8x tambah 16 sama dengan 2x min 8 tambah 15. Berarti x kuadrat min 10x tambah 9 sama dengan 0. A-nya 1, B-nya min 10, C-nya 9. X1 kali X2 itu adalah C per A. Kelas 8. 9/1. 9. C ya. Next. Semua 180 soal dia menjawab. Nah, kalau benar skornya 4. Kalau salah skornya min 1. Kalau tidak dijawab 0. Nanti jumlahnya skornya jadi 530. Nah, karena semuanya ada 180 dan mengerjakan 150 berarti yang tidak dijawab 30. Kemudian yang salah berapa? Berarti kita kasih X aja.
Kalau yang salah X, berarti yang benar itu adalah 150 kurang X. 600 kurang 4X. Ini min X. Berarti 600 min 4X min X tambah 0 sama dengan 530. 5X sama dengan 530 pindah ruas jadi min 70. Kali pindah ruas jadi bagi, maka X-nya adalah 14. Next. Fungsi atau pemetaan gampang, yang X-nya nggak boleh ada double, jelas A ya. Karena yang B masalahnya ini 2 muncul, yang C min 1-nya double, yang D 2-nya double, yang E 2-nya double. Next. Nah, persamaan garis lurus itu adalah Y sama dengan MX tambah C. Nah, sekarang kita bicara gradien. Ketika garis miring ke kanan, maka gradiennya itu adalah positif. Gradien itu tadi positif, kita sepakat delta Y per delta X. Delta Y-nya ini nih 3. Delta X-nya ini nih. Jadi lihat aja 2 titik, ambil 2 titik. Delta Y per delta X 2 ya. Positif. Nah, kalau C itu titik potong di sumbu Y. Berarti di 3. C-nya 3. Maka Y sama dengan 3/2 X tambah 3. Y1 itulah Y1. Nah, kita nyari P. Artinya X-nya 4, Y-nya P. P sama dengan 3/2 X-nya 4. Karena 4, P. Tambah 3. 4 bagi 2, 2. 2 kali 3, 6. Tambah 3. Berarti P-nya 9. Next. Sekarang Y2. Itu parabola ya. Ketika diketahui titik potong sumbu X-nya ada, yang paling cepat caranya adalah A, X min 1, X min 3. Kemudian satu titik lagi yang diketahui adalah 0,3. Y-nya 3, A-nya 0. Maka A-nya adalah 1. Masukkan. Berarti Y sama dengan A-nya 1. Masukkan ke sini. X kuadrat min 4X tambah 3. 4, Q artinya Y-nya Q, X-nya 4. Maka Q-nya adalah 3. Next. Masih yang tadi, karena kita udah cari persamaannya, kita ambil aja biar nggak dari kosong lagi untuk soal berikutnya nih. Ini kan persamaannya udah dapat. Ini kita bicara tentang Y1 ya. Y1. Kalikan dengan 2. 2Y sama dengan 3X tambah 6. Nah. 3X pindah ruas jadi min 3X. Plus 6 jadi min 6. Kita balikan semua. Boleh, tapi semua dibalikan. Artinya dikalikan min 1. Dia arsir ke arah sini. Berarti 0,0 masuk. Tes dengan 0,0. 0 min 0 tambah 6 lebih besar dari 0. Berarti 3X min 2Y tambah 6 lebih besar sama dengan 0. Sekarang yang parabola. Yang parabola kita udah dapet tadi ini. Finalnya. Ke atas kan pasti lebih besar karena arsil ke atas. Lebih besar sama dengan X kuadrat min 4X tambah 3. Berarti ini benar ya. Berarti yang C. Jawabannya C. Next. Rata-rata baru.
Yang lama itu 35 ya. Kalikan 2 kurang 15. 70 kurang 15, 55. Aku mau, berarti benar ya. Aku mau nyari yang 3 dulu deh. Median. 40 kali 2 kurang 15. 80 kurang 15, 65. Benar. Nah, kalau simpangan baku itu tinggal dikalikan aja, yang dikurang nggak ngaruh. Asalnya 10, 2 kali 10 itu 20, ini benar. Nah, varian itu sama dengan SB kuadrat. Biasanya kan kita simpangan baku sama dengan akar dari varian. Ketika kiri dan kanan diakarin kan dapat ini kan. Maka varian adalah 20 kuadrat, 400. Maka ini benar. Semua pilihan benar. Jawabannya. Next. Min 14, min 17, min 20, min 23, min 26, min 29, min 32, min 35, dan seterusnya. Setiap suku barisan adalah negatif. Ya, makin sedikit soalnya kan. Jumlah setiap 3 suku berurutan adalah bilangan ganjil. Ini ya ganjil. Ini genap, berarti ini salah. Min 54 merupakan salah satu suku barisan. UN sama dengan A tambah N min 1B. Itu min 54, ada nggak? A-nya min 14, B-nya min 3. Min 14N tambah 14. Bukan. Min 14, min 3N tambah 3 sama dengan min 54. 3N ke sini, min 11, min jadi plus. Maka 3N adalah 43. Nah, itu N-nya tidak bulat. Berarti nggak ada, karena tidak bulat. Setiap selisih 2 suku ganjil barisan adalah kelipatan 6. Suku ganjil. Ini dengan 6, ini ya. Ini dengan ini lagi iya, 6. Iya, ya berarti benar ya. Berarti C, 2 yang benar. Next. Kita gambarkan siku-siku DF. EDF-nya 60, berarti ini 30 ya. Aku mau bikin perbandingannya. ,30 derajat, ini 60 derajat, ini 90 derajat. Berarti ini 1, 2, ini akar 3. DF 13. Yang dicari EF ya, untuk P ya. EF bawah per kiri sama dengan bawah per kiri. Maka EF adalah 13 akar 3. Akar 3. Akar 19. Bukan ya. Akar 3 itu 289. Akar 289 itu adalah 289. Itu adalah 17. Maka akar dari 2,89 itu adalah 1,7. Nah, akar 3 mendekati itu kan. Berarti 17 kali 13. 12571. Ini 1, ini 2, ini 2. Jadi sekitar 22,1. Nah, artinya P itu pasti lebih besar dari Q. A ya. Jadi ketika menemukan hal kayak gini, cari daerah sekitarnya. Ini paling mendekatnya ke sini. 2,89. Next. G2X sama dengan Fx pangkat 3 tambah 2. Kiri turunkan, kanan turunkan. Turunkan dalam kurung dulu. 2 kan? G aksen 2X. Turunan dalam kurungnya 3X kuadrat. F aksen X3 tambah 2. Karena yang diketahui G aksen 2,
Ini substitusikan 2x-nya. 2x-nya 2, maka x-nya adalah 1. Nah, 2 kali G aksen, 2x-nya ganti dengan 2 nih. 2, x-nya ganti dengan 1. 3 kali F aksen X1 nih. 3 dong. Benar ya? Yang dicarikan emang F aksen 3. F aksen 3, 2 kali G aksen 2. Tadi diketahui 9. 3 kali pindah ruang jadi bagi. Maka F aksen 3 adalah 6. Maka Q pasti lebih besar dari P. Next. Kita nyari nilai Y ya. Y pangkat min Y sama dengan 1. Kita positifkan dulu. Maka Y pangkat Y adalah 1. Ini memungkinkan jika 1 pangkat 1 sama dengan 1 kan. Maka Y sama dengan 1. Ini yang 1 cukup untuk menjawab nilai Y ya. Y pangkat min 2Y sama dengan 1. Positifkan ke bawah. Maka Y pangkat 2Y sama dengan 1. Bisa nggak 1? Y-nya sama dengan 1. 1 pangkat 2 sama dengan 1. Benar ya? Maka Y sama dengan 1. Maka jawabannya D. Salah satu aja udah cukup. Next. Nah, kita untuk pernyataan 1, kita pandang segitiga yang ini. DC 8, DF 5. Ini 5X misalnya, berarti ini 3X dong. Kita nyari EF. Bisa pelajaran kelas 8 nih. EF per 5 sama dengan 3X per 8X. Ingat nggak? EF per 5 sama dengan 3X per 8X. Materi kesebangunan. Maka ini sama dengan 3 per 8. EF sama dengan 3 per 8 kali 5. Jadi 1 aja udah cukup. Nah, kita lihat. Pernyataan 2 berguna nggak? Bisa nggak? Pernyataan 2 kita pandang segitiganya yang ini. Dua-duanya kita butuh ya. Yang 1 dulu deh. Ini katanya 2 nih. Misalnya ini X, misal ini Y gitu kan. Pakai yang tadi, konsep tadi, kesebangunan. EF per 2 sama dengan Y per X tambah Y. Maka EF sama dengan 2Y per X tambah Y. Pakai segitiga ini. EF per 5 sama dengan X per X tambah Y. Maka EF sama dengan 5X per X tambah Y. F sama dengan F. Ini kan sama dengan ini. Maka 2Y sama dengan 5X. X sama dengan 2 per 5Y. Taruh, kita masukkan ke persamaan yang ini. Ke salah satu. X-nya ganti dengan 2 per 5. 2 per 5Y. Berarti ini 5 per 7. Y per Y kan 1. Maka EF sama dengan 10 per 7. Dapat EF ya. 10 per 7 ini juga dapat. Maka jawabannya adalah D. Salah satu aja udah cukup. Demikian